Kembali lagi di channel Jago Listrik. Pada video sebelumnya kita udah bahas apa itu listrik 1 pas dan listrik 3 pas. Nah, kali ini kita akan bahas keuntungan dan kerugian kalau menggunakan listrik 1 pas dan listrik 3 pas. Bukan hanya itu, kita akan bahas berapa sih daya maksimal untuk 1 pas dan daya minimal untuk 3 pas. Listrik 1 pas dan listrik 3 pas berasal dari trafo yang sama, yaitu trafo step down pada jaringan distribusi yang sebelumnya tegangannya sebesar 20 kV diturunkan menjadi 380 volt untuk 3 pas dan 220 volt untuk 1 pas. Pada 3 pas ada 4 kabel yang terhubung ke pelanggan. Ada 3 kabel untuk fasa L1, L2, L3 dan 1 kabel netral. Sedangkan pada 1 pas hanya 2 kabel fasa dan kabel netral. Sebenarnya gampang untuk mengetahui keuntungan dan kerugian jika menggunakan listrik 1 pas dan 3 pas. Kita cukup tahu arus kerja dari kedua jenis listrik ini, tentunya dengan daya yang sama. Nah, kita kasih contoh dulu yang 3 pas. Misalkan dayanya 10.000 watt atau 10 kW. Rumus daya P sama dengan akar 3 kali tegangan V kali arus I dan kali cos P. Karena kita menggunakan listrik AC harus pakai cos P sebagai faktor dayanya. Nah, yang kita cari arus, jadi kita harus turunkan rumusnya menjadi seperti ini. Daya P nilainya 10.000 watt dibagi akar 3 kali tegangan 3 pas 380 volt dan dikali faktor daya cos P, umumnya 0,85. Jadi arus untuk 3 pas dapatnya 17,89 ampere. Nah, ini untuk yang 3 pas. Gimana kalau yang 1 pas dengan daya yang sama 10.000 watt? Rumus dayanya seperti ini. Karena 1 pas jadi tidak ada akar 3-nya, langsung aja V kali I kali cos P. Rumusnya diturunkan untuk mencari arus. Untuk daya sama 10.000 watt, tegangan 1 pas 220 volt dikali cos P 0,85. Nah, hasilnya 53,47 ampere. Jadi kelihatan ya teman-teman, arus antara 1 pas dan 3 pas berbeda dengan daya yang sama 10.000 watt. Arus kerja pada 1 pas lebih besar dibandingkan 3 pas. Nah, ini artinya apa? Kalau arus lebih besar, maka ukuran perangkat-perangkat dan komponen-komponen listriknya juga harus besar. Contohnya, jika arusnya besar, maka ukuran diameter kabelnya juga harus besar. Seperti breaker, MCB, MCCB, dan lain-lain. Jika arusnya besar, maka rating arus dari breakernya juga harus besar. Itu kekurangan dari 1 pas. Nah, kelebihan 3 pas tentu aja karena arusnya lebih kecil, jadi tidak memerlukan kabel yang besar. Dan rating arus komponen-komponen seperti breaker juga tidak besar. Pada 3 pas diperuntukkan untuk beban berdaya besar seperti motor 3 pas dan mesin-mesin industri lain yang membutuhkan 3 pas. Sedangkan pada 1 pas hanya untuk beban-beban kecil seperti lampu dan peralatan elektronik yang umumnya ada di rumah kita. Pada 3 pas sangat fleksibel ya, kita bisa menggunakan langsung untuk beban 3 pas atau kita bisa bagi 3 pasnya menjadi 1 pas, 1 pas, 1 pas dan dihubungkan ke beban listrik 1 pas. Dan pada 3 pas energi lebih seimbang dibandingkan 1 pas. 1 pas juga ada kelebihannya. Contohnya instalasinya lebih sederhana, tidak ribet dibandingkan 3 pas. Nah, biaya listrik per kWh-nya juga lebih murah yang 1 pas dibandingkan 3 pas. Nah, bagaimana dengan daya maksimal 1 pas dan daya minimal 3 pas? Sesuai tabel daya yang disediakan oleh PLN, maka daya maksimal pada 1 pas sebesar 11.000 VA atau 11 kVA. Sedangkan daya minimal pada 3 pas sebesar 6.600 VA. Lalu bagaimana perbedaan instalasi listrik antara 3 pas dan 1 pas? Nah, 3 pas seperti ini, dari kWh-nya aja udah 3 pas. Lalu pada sisi pelanggan, instalasinya seperti ini. Jadi ada MCB utama atau MCCB, lalu 3 pasnya bisa dipakai langsung ke beban 3 pas atau dibagi-bagi menjadi 1 pas, 1 pas. Jika digambarkan rangkaiannya seperti ini. Jadi ada MCB utama atau MCCB dan ada MCB 3 pas yang diperuntukkan untuk beban 3 pas, contohnya motor 3 pas. Lalu 3 pasnya juga bisa dibagi-bagi untuk beban-beban 1 pas. Oke, itu aja penjelasan kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.